Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 2, Subtema 2, Pembelajaran 4. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilalui melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Mudar atau KMB. Amati gambar dan baca teks dalam hati mengenai Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar pada halaman 75 sampai pada halaman 77. Setelah kamu membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran tentang Perjanjian Linggarjati. Yang pertama, apa Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. 2. Mengapa? Karena untuk memperjelas status kemerdekaan Indonesia. 3. Siapa? Indonesia dan Belanda. 4. Bagaimana? Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. 5. Kapan? 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. 6. Di mana? Linggarjati, Jawa Barat. 2. Peta pikiran tentang Perjanjian Renville. Apa? Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. 2. Mengapa? Sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui perjanjian. 3. Siapa? Indonesia dan Belanda. 4. Bagaimana? Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. 5. Kapan? 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Di mana? Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. 3. Peta pikiran tentang Perjanjian Romroyen. Apa?
Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rompuy. Mengapa? Untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. 3. Siapa? Indonesia dan Belanda. 4. Bagaimana? Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Kapan? 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949, di mana? Di Hotel Des Indes, Jakarta. Ayo mencoba pada halaman 79. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu dan kelompokmu telah merancang naskah drama tentang makna dan manfaat persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Dengan bersatu, kita dapat melakukan banyak hal dan dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menciptakan suasana rukun, melaksanakan tanggung jawab, saling menghormati antar sesama, mematuhi peraturan yang berlaku, saling tolong-menolong dengan sesama, menghargai teman yang berbeda suku bangsa, agama, dan adat istiadat. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat persatuan dan kesatuan yaitu dapat mempermudah pekerjaan, dapat mencapai tujuan yang diharapkan, persatuan dan kesatuan dapat membawa kebaikan. Ayo berlatih pada halaman 80. Berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter, dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Jelaskan. Siti menggunakan 1/4 meter, jika diubah menjadi bentuk desimal adalah 0,25 meter. Sementara Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter, Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Jadi, pita yang paling panjang digunakan oleh Dayu. Tulis urutan penggunaan pita dari yang terpendek hingga yang terpanjang dengan mengisi tabel berikut. Yang pertama Siti 0,25 meter, 2 Lani 0,5 meter, 3 Dayu 1,2 meter. Jelaskan cara kamu mengurutkan bilangan tersebut, yaitu dengan mengubah panjang pita Siti menjadi bilangan desimal. Selanjutnya saya urutkan dengan melihat bilangan sebelum koma. Pita Siti dan Lani memiliki bilangan sebelum koma yang sama, yakni 0. Saya membandingkan bilangan setelah koma. Siti memiliki bilangan yang lebih kecil dari Lani. Jadi urutannya dari yang terpendek yaitu Siti, Lani, dan Dayu. Ayo berlatih pada halaman 82. Kamu telah mengetahui cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal. Selesaikan soal-soal berikut. 1. Perhatikan kartu bilangan berikut. Bandingkan bilangan berikut. Gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Yang pertama, 0,573 lebih kecil
daripada 0,753. 2. 0,952 lebih besar daripada 0,259. 3. 17,952 lebih besar daripada 16,52. 4. 17,246 lebih kecil daripada 17,624. 2. Perhatikan bilangan pada tabel berikut. Urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bilangan yang terkecil hingga yang terbesar yaitu 0,32, 0,343, 0,433, 0,6, 7,286, 7,826, 17,235, dan 17,325. 3. Urutkan bilangan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Bilangan dari yang terbesar hingga yang terkecil yaitu 1,3, 1/8, 0,9, 3/4, 0,6, dan 1/8. 4. Buatlah soal seperti latihan di atas. Minta salah seorang temanmu mengurutkan bilangan tersebut. Yaitu yang pertama 1, 3/4, 3/4, 2/6, dan 0,57. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.